Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadifa Ismaulia dengan NPM 221506165 dari kelas PSTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode Arduino, terus Ubuntu Live Server, terus sama sensor-sensor ini dalam bentuk Node-RED. Nah, yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Lalu di sini ada pilihan Ubuntu. Nah, pilih yang paling bawah yaitu Node-RED_IoT. Kita klik. Nah, kalau udah kayak gini kan udah muncul login, tapi sebelum login kita lihat dulu settingnya. Nah, setting ini ada bagian network. Nah, untuk network ini kita harus menghubungkannya ke Bright Adapter. Kalau udah kita klik OK, terus lanjut buka Node-RED yang tadi, kita login. Nah, kalau udah selesai login, maka bakalan muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu aku bakalan ngeklik ini, ifconfig, untuk melihat IP-nya. Di sini bisa dilihat IP yang ada di perangkatku sekarang yaitu 192.168.139. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu IP config-nya, kita langsung aja cari aplikasi Windows PowerShell. Nah, udah kebuka nih. Jadi langkah yang pertama yaitu kita klik aja SSH Nadifa add IP yang tadi 92. Nah, setelah kita klik bakalan muncul tampilan seperti ini. Lanjut di bawahnya aku klik lagi Node-RED supaya terhubung dengan Node-RED. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, langsung aja bertambah Windows Shell baru. Kita klik lagi SSH Nadifa add 192.168.139. Nah, kalau udah gini, langsung aja kita klik sudo systemctl status mosquito. Nah, kan kita udah tahu nih status mosquito-nya di sini udah aktif. Nah, untuk ngelihat apa ya nano yang ada di dalamnya, kita langsung aja klik sudo nano /etc/mosquito/mosquito.con. Oke, dicek kalau misalnya udah bener, langsung aja klik enter. Nah, bisa dilihat di sini, ini aku udah tambahin listener 1883 allow anonymous. Nah, kalau misalnya belum ditambahin, silahkan ditambahin. Tapi kalau misalnya udah, kita klik Ctrl X aja. Berarti tandanya udah selesai dan udah bisa dibuka di Node-RED-nya. Nah, kalau udah selesai itu di setting di Ubuntu Node-RED sama ini Windows PowerShell, jadi kita langsung aja ke aplikasi Arduino-nya. Nah, di sini aku udah membuat codingan. Ini ada berapa baris ini? Ada 176 baris. Nah, di baris pertama sampai baris ketiga ini terdapat library include.
Nah, library include ini memuat ESP8266 wifi.h, pubsub client.h, dan yang terakhir yang di baris ketiga ini ada dht.h. Nah, kalau misalnya belum punya library yang ini, nah ini harus banget nih di download di sini. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya yaitu sudah diinstal. Lanjut di baris yang ke-6, di sini juga ada define DHT type DHT11. Nah, ini apa ya? Codingan ini mendefinisikan DHT type-nya itu yaitu DHT11. Nah, lanjut di baris yang ke-9, nama baris ke-10. Sini itu adalah WiFi yang aku pakai dalam codingan tersebut. Di sini aku pakai WiFi dari BS6 Unila dan passwordnya yaitu BS Unila 1234. Lanjut di baris yang ke-13, di sini terdapat konstanta char MQTT servernya ini sama dengan IP yang udah aku dapat tadi dari Node-RED-nya yaitu 192.168.1.39. Lanjut di baris yang ke-16 sama 17 ini terdapat WiFi client SP client dan pubsub client buka tutup kurung SP client. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi SP client. Nah, di sini kita harus mengganti SP client apa namanya itu kalau punya banyak ESP. Lanjut di baris yang ke-20, di sini terdapat konstanta integer DHT pin itu sama dengan 5. Jadi DHT pinnya itu di posisi yang kelima. Terus lanjut di baris yang ke-23 ini terdapat konstanta integer lampu 1. Ini posisinya ada di angka 4 atau di D2. Terus untuk posisi lampu 2 ini ada di D6 atau 12. Ini sama dengan 12. Lanjut di baris yang ke-28 terdapat konstanta integer trig pin itu sama dengan 13 atau di posisi not alat ini itu di D7 dan ekopinnya itu ada di posisi 15 atau di bagian D8 di not MCU-nya. Lanjut di baris yang ke-32. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi sensor dari DHT-nya. Di sini aku menginisialisasinya dengan DHT buka tutup kurung DHT pin dan DHT type. Dan untuk variabel waktunya, di sini aku set long now sama dengan millis dan long last measure sama dengan 0. Nah, dan untuk baris yang ke-39 sampai 52 ini terdapat codingan void setup. Dalam void setup underscore wifi ini terdapat delay-nya sama dengan 10. Nah, ini connecting to terus sama tanda ini terus sama bawahnya ini ada wifi connected SP IP address ini. Nanti dia bakalan muncul di output codingan yang di Node-RED-nya nanti. Lanjut di sini di baris ke-55 sampai baris bawahnya ini ke 93 ini terdapat void callback. Nah, ini fungsinya sebagai panggil balik untuk pesan dari MQTT-nya gitu loh. Sini juga jelasin tentang string topic, byte message, assigned, ledger length. Sini bisa dilihat codingannya ya dari baris ke-50 7 sampai 93. Lanjut di baris yang ke-96 sampai baris ke-110. Di sini terdapat void reconnect dan isinya. Nah, void reconnect ini fungsinya untuk connect kembali ke MQTT brokernya. Lanjut di baris ke-113 sampai baris ke-125 terdapat void setup sebagai function dari setupnya itu sendiri. Nah, jadi di sini juga terdapat pin mode lampu 1 sama dengan output, lampu 2 output. Nanti dia bakal nampilin output dari lampu 1 sama lampu 2-nya itu. Itu pun dengan tick pinnya. Nah, echo pin ini dia fungsinya sebagai input. Di baris ke-127 sampai baris yang paling bawah yaitu 176 yaitu merupakan fungsi dari void loop. Nah, void loop ini fungsinya untuk melakukan perulangan sampai semuanya itu terpenuhi gitu ya. Sini juga terdapat if. Oke, kalau udah kita langsung aja pergi ke website Node-RED. Nah, jadi sebelumnya aku bakalan buat codingan untuk ini dulu.
Ini aku perlu nambahin goals-nya. Kita buat yang banyak. Nah, kalau ada tanda segitiga merah sama biru ini tandanya masih belum di set atau artinya masih salah ya. Jadi nanti bakalan aku perbaikin lagi. Bisa aja. Aku tambah-tambahin. Kemudian Oke, jadi setelah aku set di Node-RED, ini bisa dilihat ada suhu, kelembapan, jarak, room untuk lampu 1, room untuk lampu 2, sama status dari lampu 1 dan juga status dari lampu 2. Nah, untuk suhu, kelembapan, jarak, sama status lampu ini, aku pakai MQTT-in. Nah, dan untuk room lamp 1 sama room lamp 2 ini aku pakai MQTT out. Nah, di dalam grup suhu ini terdapat chart suhu dan gauge suhu. Nah, untuk suhu ini bisa dilihat nih. Nah, suhu ini aku pakai server localhost 1883. Topiknya yaitu room atau temperatur, QoS-nya 2, dan namanya yaitu suhu. Dan untuk chart suhu itu aku masukin di grup suhu. Labelnya yaitu chart underscore suhu. Tipenya yaitu line chart. Jadi kalau misalnya mau ngubah dengan line chart bisa pakai bar chart atau pie chart, tapi aku pilih yang line chart. Dan untuk minimal aksisnya yaitu 0 dan maksimalnya yaitu 100. Dan series colornya itu bisa basing memilih warna apa, misal biru, oranye, hijau, atau merah juga itu opsional. Untuk size-nya aku pilih yang auto, tapi kalau misalnya mau diubah bisa aja klik kayak gini. Jadi kalau udah selesai ubah size, nanti bakalan berubah di tampilan UI-nya. Kalau udah kita klik down, lanjut ke gauge suhu. Nah, di gauge suhu ini aku pakai grup suhu juga, sama seperti chart suhu. Terus tipenya yaitu gauge. Range-nya itu minimal 0 dan maksimalnya 100. Di sini color gradientnya bisa dilihat ada 3, yaitu hijau, kuning, dan merah. Kalau udah kita klik down. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu kelembapan. Nah, di kelembapan ini aku pakai server yang sama dengan suhu yaitu localhost 1883 dan topiknya yaitu room atau humidity. Beda sama suhu yang aku pakai room slash temperatur, di sini aku pakai room slash humidity. QoS-nya 2, name-nya yaitu kelembapan. Nah, kelembapan ini terhubung dengan chart kelembapan dan juga gauge kelembapan. Dan untuk chart kelembapan, di sini aku namain chart underscore kelembapan, tipenya line chart. Nah, ini aksisnya minimal 0 dan maksimalnya yaitu 100.
Dan untuk gauge kelembapan, di sini aku taruh di grup kelembapan, labelnya yaitu gauge underscore kelembapan, range minimalnya yaitu 0 dan maksimalnya yaitu 100. Kalau udah klik down, lanjut ke bagian yang jarak. Nah, untuk jarak ini aku pakai server localhost 1883, topiknya room atau distance, dan di sini aku kasih nama jarak. Nah, di jarak ini terdapat tab jarak. Nah, tab jarak ini yang di sini nih, ada di home jarak, size-nya juga auto. Untuk y-axis minimal 0 sama maksimalnya 400. Beda sama suhu dan kelembapan yang minimalnya itu 0 sama maksimalnya 100. Ini max-nya aku banyakin jadi 400. Begitupun dengan jarak yang ada di gauge, itu juga sama, range minimalnya 0 dan maksimalnya yaitu 400. Size-nya auto dan type-nya yaitu gauge. Udah klik. Oh ya, setiap apa ya habis buat baru kayak gini jangan lupa disambungin kayak gini ya, biar apa ya semuanya saling terkonek gitu. Nah, lanjut yang grup berikutnya yaitu roomlamp 1. Nah, roomlamp 1 ini di sini aku pakai server localhost 1883 dan topiknya yaitu room atau lamp 1. Di sini namanya kasih aja lampu 1. Udah kita klik on. Nah, ini dia grup yang sama dengan lampu 1 tadi, yaitu lampu. Size-nya di sini aku set 3x2. Nah, kalau 3x2 kan kayak gini. Tapi kalau misalnya mau lebih bisa segini atau asing lah. Tapi aku idealnya mau pakai yang ukuran ini aja. Jangan lupa di set juga pilotnya yaitu on, karena di sini aku kasih labelnya tombol on lamp 1. Terus untuk tombol off lampu 1 itu sama aja sama tombol on lampu 1, cuman on-nya itu diganti sama dan grupnya sama di home lamp. Nah, lanjut ke room lamp 2. Nah, di sini aku pakai server localhost 1883. Topiknya yaitu room atau lampu 2. Dan name-nya di sini aku kasih nama lampu 2. Dan ini untuk anggota dari lampu 2. Sini aku pakai grup yang sama dengan lampu 1 yaitu lampu. Labelnya yaitu tombol on lampu 2 dan jangan lupa di set pilotnya yaitu on. Kalau udah klik down, begitupun dengan ini set yang tombol off juga sama, cuman yang tombol on tadi diganti sama tombol off. Lanjut ke yang berikutnya yaitu status lampu yang pakai MQTT ini. Di sini aku pakai servernya yaitu localhost 1883. Terus topiknya room atau lamp 1. Terus name-nya yaitu status lampu 1. Nah, ini untuk status lampu satunya di sini aku pakai home lampu 1. Home lampu dan labelnya yaitu status lampu 1, size-nya auto. Auto pasti mau pilih yang mana, tapi kalau aku pilih yang ini. Begitupun dengan status lampu 2 dan status lampu 2, settingannya hampir sama. Nah, for our information untuk kelembapan, suhu, jarak, lampu 1, lampu 2 ini kan pakai MQTT. Nah, MQTT itu nodes-nya ada di network. Kalau untuk chart suhu, gauge suhu, terus button ini sama ABC ini, dia letaknya ada di dashboard. Nah, ini teks. Nah, oh ya jangan lupa juga untuk download dashboardnya yang udah ada di Node-RED ini ya, jadi biar enak menjalaninnya gitu. Nah, ini dia yang udah aku install. Di sini ada Node-RED, Node-RED Contrib IDES, Node-RED Contrib Buffer Pastor, Node-RED Contrib MQTT Broker, Node-RED Contrib Play Audio, Node-RED Contrib UI State Chart, Node-RED Dashboard, Node-RED Node MySQL, Node-RED Node PGPO, Node-RED Node Ping, sama Node-RED Node Random, terus Node-RED Node Serial Port,
Node-RED, Node Smooth, sama yang terakhir itu palette yang udah aku download yaitu Node-RED, Node UI Linear Gauge. Misalnya mau install bisa di sini, nanti klik modul node apa gitu ya. Dia bakalan ada banyak pilihannya gitu. Nah, kalau misalnya mau install tinggal klik aja ini install, tombol yang ada di bagian bawah kanan. Nah, kalau misalnya udah selesai kita set di Node-RED, kita langsung aja klik deploy. Nah, ini udah berhasil di deploy, kita langsung aja buka Node-RED yang UI. Ini bisa dilihat hasil dari suhu, kelembapan, jarak, sama lampu. Nah, untuk status lampu 1 ini kan sekarang off, sekarang aku hidupin. Tombol on. Ini nanti dia bakalan berubah status lampunya jadi hidup. Status lampu 2, kalau misalnya aku klik on juga bakalan hidup, bakalan berubah statusnya. Begitupun kalau aku klik tombol off, nanti tombol on yang tadi bakalan berubah jadi off. Nah, ini juga bisa aku perbesar jaraknya biar lebih rapi ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan jelasin alat yang udah aku rangkai. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini dia alat yang digunakan untuk menghubungkan antara sensor DHT, sensor ultrasonik, terus ada Node MCU, kabel penghubung, lampu, sama kabel-kabel ini. Nah, di sini bisa dilihat, di sini aku pakai 2 buah lampu. Terus di sini juga ada banyak kabel yang saling terhubung. Ada sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Terus ada sensor DHT untuk mengukur suhu sama kelembapan. Terus ada kabel sebagai penghubung antara Node MCU dengan perangkat laptop, dan juga ada papan breadboard. Nah, sini juga bisa aku set. Bisa kalau misalnya aku klik tombol on pada lampu 1, maka lampu 1 bakalan hidup. Nah, begitupun dengan lampu 2, kalau misalnya aku klik tombol on, dia bakalan hidup lampunya gitu ya. Misalnya aku klik off pada lampu 1, dia juga bakalan mati. Dan aku klik off pada lampu 2, maka lampu 2 bakalan mati. Nah, di sini lampu 1 itu yang warnanya merah, dan lampu 2 itu yang warnanya putih. Kalau misalnya aku mainin kayak gini kan bisa. Nah, lihat di laptop nih, kalau misalnya tombol on lampu 1 diklik, nah status off kan berubah jadi on nih. Kita bisa lihat lampu mana yang bakalan hidup. Nah, begitupun kalau aku klik off pada lampu 1, lampu yang merah tadi dia bakalan mati sama seperti tadi. Oh ya, di sini bisa dilihat. Nah, ini dia hasil pengukuran suhu, kelembapan, dan jarak yang udah aku set tadi di Node-RED sama alat rangkaiannya. Terus aku hubungin juga sama codingan yang ada di Arduino. Di sini ada pengukuran suhu. Misal pada pukul 22:40, di sini temperaturnya yaitu 39 derajat Celcius. Terus di sini lanjut pada pukul 22:45, ini suhunya yaitu 42,3. Terus untuk pukul 22:51 ini suhunya turun jadi 42,5, dan suhunya yang paling tinggi itu pukul 23:07. Nah, room temperaturnya yaitu 45,3. Dan ini dia gauge suhunya untuk tampilan gambarnya tadi. Ya, sekarang suhunya ada di 43, sama yang di sini, room temperaturnya 43. Nah, begitupun dengan kelembapan. Nah, kelembapan ini di sini pada pukul 22:43 bisa dilihat humidity-nya yaitu 44. Terus untuk kelembapan yang tertinggi di sini ada di pukul 22,58, yaitu humidity-nya yaitu 47. Dan untuk gambaran gauge-nya yaitu seperti ini. Sekarang ada di bagian 37. Begitupun dengan tabnya itu sama ya, karena dia saling terhubung. Nah, untuk jarak, ini yang pertama room distance-nya itu 0. Nah, aku pegang secara langsung gini sih. Nah, terus lanjut di pukul 20, berapa ini? 23:06 itu distance-nya yaitu 337. Karena ini sekarang
sensor ultrasoniknya aku adepin ke atas kan. Jadi jarak antara sensor dengan bagian atap itu 330 berapa ini? 337. Terus ini di 23/7 ini 350. Tapi kayaknya yang paling tinggi ini. Ini di sekitar sini lah. Ini memang agak susah sih. Dan untuk yang sekarang ini di pukul 23/12 ini distansinya sekarang ada di 330. Nah, kalau misalnya aku mainin ini jarak ultrasoniknya dengan pakai tangan, dia bakalan berubah. Nah, sekarang ada di jarak berapa ya? Jarak 15. Aku jaraknya jadi 10, aku naikin. Berapa nih? 31 9. Nah, terus aku ubah lagi nih jarak antara sensor dengan laptop gitu ya 0. Aku gerak-gerakin sensornya kemana-mana gini 117. Terus bisa aja kalau misalnya aku arahin ke berbagai arah bisa berubah. Nah, sensor ultrasonik itu fungsinya untuk mengukur jarak. Nah, di sini bisa dilihat perubahannya. Aku langsung naik lagi nih, aku taruh. Dan tadi aku jelasin juga tentang status lampu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.